Pada akhir abad ke-18, Eropa berada dalam masa perubahan besar. Banyak negara terlibat dalam konflik, aliansi, dan perebutan kekuasaan. Pada saat itulah, Belanda yang sebelumnya merupakan negara kuat dengan jaringan dagang luas, mulai goyah dan kehilangan stabilitas. Dari kondisi yang penuh gejolak inilah, sebuah masa baru muncul, yaitu masa Republik Bataaf. Dalam 5 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana republik ini terbentuk, apa saja perubahan yang terjadi, dan mengapa masa ini penting dalam sejarah Belanda. Latar belakang terbentuknya Republik Bataaf. Untuk memahami lahirnya Republik Bataaf, kita perlu melihat kondisi Belanda sebelum tahun 1795. Pada masa itu, Belanda dipimpin oleh kaum bangsawan dan keluarga Oranye. Namun, pemerintahan mereka menghadapi banyak masalah. Ekonomi melemah, konflik politik meningkat, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Sementara itu, Prancis di bawah pengaruh revolusi sedang mengembangkan kekuatan besar di Eropa, membawa ide-ide baru tentang republik dan pemerintahan modern. Kelemahan Belanda dimanfaatkan oleh Prancis. Pada akhirnya, pasukan Prancis masuk ke wilayah Belanda dan mendukung kelompok reformis yang menginginkan pemerintahan baru. Dari sinilah awal mula Republik Bataaf muncul. Pembentukan Republik Bataaf. Tahun 795 menjadi tahun yang sangat penting. Dengan jatuhnya pemerintahan lama, Belanda resmi berubah menjadi republik. Nama Bataaf dipilih sebagai simbol, terinspirasi dari suku kuno yang dianggap sebagai leluhur bangsa Belanda. Republik Bataaf bukan sekedar pergantian nama. Ia merupakan upaya besar untuk membangun negara versi baru. Pemerintahannya ingin membuat struktur yang lebih modern, lebih teratur, dan lebih sesuai dengan kondisi Eropa saat itu. Namun, karena dibentuk dalam situasi pengaruh Prancis, banyak kebijakan dan arah politik republik ini sangat berkaitan dengan situasi Prancis. Perubahan dan reformasi. Dalam masa pemerintahannya, Republik Bataaf berusaha memperbaiki banyak aspek penting negara. Salah satu fokus utamanya adalah menguatkan struktur pemerintahan. Mereka menghapus beberapa sistem lama yang dianggap tidak efektif, lalu menggantikannya dengan sistem administrasi yang lebih jelas. Reformasi hukum juga dilakukan agar aturan negara lebih mudah dipahami dan lebih adil bagi rakyat. Di sisi keuangan, pemerintah mencoba memperbaiki anggaran negara yang sebelumnya kacau. Walaupun berada dalam pengaruh Prancis, Republik Bataaf tetap berusaha menunjukkan identitasnya sendiri. Mereka ingin memperbaiki negara, bukan hanya menjadi bayangan dari Prancis. Tapi tentu saja, ruang geraknya tidak sepenuhnya bebas, karena Prancis memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah politik republik ini. Tantangan dan keterbatasan. Walaupun banyak pembaruan dilakukan, Republik Bataaf tetap menghadapi berbagai tantangan. Perekonomian masih belum pulih, konflik internal sering muncul, dan tekanan politik dari Prancis terus berlangsung. Situasi Eropa yang kacau akibat perang juga membuat republik ini sulit bertahan dengan stabil. Selain itu, perubahan sistem pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Banyak rakyat yang belum terbiasa dengan bentuk pemerintahan baru. Mereka harus beradaptasi dengan aturan dan kebijakan yang sering berubah. Bataaf. Akhir dari Republik Bataaf terjadi pada tahun 1806. Napoleon Bonaparte yang saat itu sedang membangun kekuasaan besar, memutuskan bahwa Belanda lebih cocok dipimpin oleh seorang raja. Ia kemudian menunjuk saudaranya, Louis Bonaparte, sebagai penguasa. Dengan keputusan itu, Republik Bataaf dibubarkan dan Belanda berubah menjadi Kerajaan Belanda. Periode republik ini hanya bertahan sekitar 11 tahun. Waktu yang tidak panjang jika dibandingkan dengan sejarah Belanda secara keseluruhan. Dampak dan signifikansi Republik Bataaf. Walaupun singkat, masa Republik Bataaf memiliki pengaruh besar. Periode ini menjadi masa transisi dari sistem lama menuju pemerintahan yang lebih modern. Banyak reformasi yang dilakukan pada masa ini menjadi dasar bagi perkembangan negara di masa berikutnya. Selain itu, Republik Bataaf menunjukkan bagaimana kondisi internasional, seperti pengaruh Prancis dan Perang Eropa dapat mengubah masa depan sebuah negara.
Periode ini mengingatkan kita bahwa perubahan politik seringkali bukan hanya terjadi dalam negara, tapi juga dari tekanan luar.